Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebagaimana dijadwalkan kita akan membahas hadis Arba'un karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan di sini kita akan memulai pembahasan hadis Arba'un ini dari muqaddimahnya. Karena ahsannya ataupun afdolnya ketika seseorang memberikan sanad untuk hadis Arba'un Imam Nawawi ini, sebagaimana nasihat dari guru kami juga dimulai dari pembacaan muqaddimah. Tapi kalaupun tidak langsung dari hadis pertama, maka itu tidak mengapa. Tetapi sebagaimana kami katakan, kalau lebih utama itu dimulai dari muqaddimahnya. Dan ini insyaallah bisa dijadikan bahan mungkin bagi antum dan antuna yang sedang berkecimpung dalam bidang bahasa Arab untuk belajar menerjemahkan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya dengan memperbanyak kosakata maka akan memudahkan seseorang dalam membaca kitab-kitab Turat. Jadi dimulai dari yang mudah-mudah dulu, dimulai dari kitab-kitab yang berharokah sehingga dia terbiasa nantinya membaca kitab-kitab yang tanpa harokah. Sebagaimana dikatakan, kalau kita ingin membaca kitab-kitab gundul, maka biasakan dulu membaca kitab yang gondrong atau membaca kitab yang ada harokahnya. Ini kalau kitab yang berharokah saja masih kesulitan kita membaca, maka tentu kitab yang gundul yang tanpa harokah maka akan jauh lebih sulit lagi. Baik, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alim Az-Zahidul Abid Al-Wari'un Nasiruddin Mufti Syami Zul Fadl. Berkata Syekh Imam Al-Alim yang memiliki ilmu, Az-Zahid orang yang zuhud, Al-Abid ahli ibadah, Al-Wari orang yang wara', Nasiruddin penolong agama, Mufti Syami Zul Fadl. Mufti atau pemberi fatwa di wilayah Syam, Zul Fadl, dan memiliki keutamaan. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhuriha. Yaitu Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi qaddasallahu ruha. Semoga Allah mensucikan ruhnya wa nawwara dhuriha, dan menerangi kuburannya. Dan di sini yang harus kita pahami bahwasannya dari biografi singkat beliau, nama beliau adalah Muhyiddin Abu Zakaria. Di sini penggunaan Abu Zakaria ini merupakan kunyah. Jadi ayahnya fulan. Padahal sebagaimana kita ketahui, Imam Nawawi ini termasuk salah seorang ulama yang meninggal dalam usia yang masih muda. Ya, kalau kita katakan ulama kan banyak yang meninggal sekitar 60-an, 70-an. Tapi beliau ini termasuk ulama yang meninggal dalam masih muda. Jadi belum terlalu tua usianya. Dan beliau ini tidak memiliki anak. Dengan kata lain, beliau juga tidak menikah. Jadi di sini Abu Zakaria ini bentuk doa, ya sebagaimana ada seorang pemuda ataupun orang yang masih gadis belum menikah, maka dia boleh meletakkan kunyahnya Abu Fulan, Ummu Fulan, dengan harapan nanti ketika dia sudah menikah memiliki anak, maka diberikanlah nama sesuai dengan kunyah yang diharapkan. Sebagaimana kita ketahui Siti Aisyah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak memiliki anak, tetapi beliau memakai kunyah Ummu Abdillah. Jadi ini diperbolehkan dalam Islam, walaupun seseorang itu belum menikah, ataupun walaupun seseorang itu sudah menikah belum punya anak, maka dia boleh memakai kunyah Abu Fulan, Ummu Fulan, yaitu sebagai bentuk doa. Kemudian khutbatul kitab, muqaddimah kitabnya. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal aradin.
mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'isi rasuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id din bid-dalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang mengurus langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluknya. Ba'isi rusul yang telah yang mengutus para rasul, para utusannya. Semoga salawat dan salam atas mereka semua. Ilal mukallafin, kepada orang-orang yang mukallaf, yang telah dibebankan syariat. Lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Wa bayani syara'i'id din, dan menjelaskan syariat-syariat agama. Bid-dalailil qat'iyyah, dengan dalil-dalil yang qat'i, wa wadihatil barahin, dan petunjuk-petunjuk yang jelas, yang nyata. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Saya memuji Allah atas segala nikmat-nikmatnya, wa as'aluhul mazid, dan saya pun meminta tambahan, min fadlihi wa karamih, dari karunia-karunia dan kedermawanannya. Wa ashhadu an la ilaha illa huwal wahidul qahhar al-karimul ghaffar, dan saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illahu, kecuali Dia, al-wahid, yang Maha Esa, yang tunggal, al-qahhar, yang Maha Perkasa, al-karim, yang Maha Mulia. Ini terkadang diartikan yang Maha Dermawan. Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ini sigah mubalaghah, Al-Ghaffar. Dan biasa dinisbatkan kepada Allah dengan memakai lafaz Maha. Ini sigah mubalaghah, bentuk penyangatan. Itu Allah yang sangat-sangat Maha Mengampuni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hambanya dan rasulnya. Jadi dari sini kita dapati bahwasannya dari persaksian syahadat ada dua sifat yang dinisbatkan kepada Rasulullah, yaitu abadu, sifat seorang hamba, bahwasannya Rasulullah adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi bukan dari golongan para malaikat dan bukan yang lainnya. Jadi beliau memiliki sifat sama seperti sifat manusia. Jadi tidak boleh dikultuskan, tidak boleh gulu, berlebih-lebihan, sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa bin Maryam. Begitu juga sebagaimana orang-orang Yahudi berlebih-lebihan ketika memuji sebahagian nabi mereka, menempatkan pada tempat yang tidak pada tempatnya. Kemudian wa rasuluh, dan beliau adalah utusan Allah. Jadi di sini ada sifat penghambaan bahwasanya Rasulullah seorang manusia biasa dan beliau adalah utusan Allah, dan ini merupakan sifat kerasulan ataupun kenabian. Wa habibuhu wa khaliluh, dan beliau adalah orang yang dicintai Allah dan kekasihnya. Afdalul makhlukin, makhluk yang paling utama. Al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin, yang beliau telah dimuliakan dengan Al-Quran yang mulia, al-mu'jizah, sebagai mukjizat, al-mustamirrah, yang terus-menerus berlangsung, ala ta'aqubis sinin, seiring bergantinya waktu, wa bis sunanil mustaniratil lil mustarsyidin, dan dengan sunnah-sunnah yang menyinari bagi orang yang memperoleh petunjuk, al-maqsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din, dan beliau dikhususkan juga dengan jawami'il kalim, itu ucapan yang singkat tapi penuh makna, tidak berpanjang lebar, wa samahatid din, dan agama yang penuh toleransi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Semoga salawat dari Allah
dan juga salamnya tercurahkan atas beliau dan seluruh para nabi dan seluruh keluarganya dan seluruh orang-orang yang soleh. Amma ba'd. Adapun yang berikutnya, faqad rawaina an Ali ibn Abi Thalib wa Abdullah ibn Mas'ud. Maka sungguh kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, wa Muaz bin Jabal dan Muaz bin Jabal, wa Abi Darda dan Abu Darda, wa Ibni Umar dan Ibnu Umar, wa Ibni Abbas dan juga Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah, wa Abi Sa'idin al-Khudri dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Min turukin kasiratin biriwayatin mutanawwi'at, dari jalan yang banyak, dari jalur periwayatan yang banyak dan periwayatan yang bermacam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafiza ala ummati arba'ina hadisa min amri diniha, barang siapa yang menjaga terhadap umatku 40 hadis dari urusan agamanya, ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati min zumratil fuqaha'i wal ulama, maka Allah akan membangkitkannya. Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat fi zumratil fuqaha, dalam kelompok orang-orang yang faqih, yang paham, wal ulama, dan orang-orang yang berilmu. Wa fi riwayah, dan dalam satu riwayah, ba'asahullahu ta'ala faqihan aliman, maka Allah akan membangkitkan orang tersebut dalam keadaan orang yang faqih, paham dalam ilmu fikih, dan juga orang yang berilmu. Wa fi riwayat Abi Darda, dan dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, dan pada hari kiamat aku menjadi saksi untuknya dan sebagai pemberi syafaat dan juga saksi. Wa fi riwayat Ibni Mas'ud, dan pada riwayat Ibnu Mas'ud, qilalah udkhul min ayyi abwabil jannati syita, maka dikatakan kepada orang tersebut yang menjaga 40 hadis tadi, masuklah dari pintu manapun, dari pintu surga manapun yang kau inginkan. Wa fi riwayat Ibni Umar, dan pada riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama, maka dia ditetapkan, dituliskan dalam kelompok para ulama. Wa husyira fi zumrati syuhada, dan dia dikumpulkan pada kelompok orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Wattafaqal huffazu ala annahu hadisun dha'if wa in kasurat turukuh. Dan para al-huffaz, para ahli hadis, telah bersepakat bahwasannya hadis-hadis yang telah disebutkan adalah dhaif, lemah hadisnya, walaupun banyak cara-caranya, banyak jalan-jalan periwayatannya. Dan di sini sedikit catatannya bahwasannya makna hafizah ini apa? Di sini beliau menjelaskan bahwasannya makna al-hifzi huna an yankulaha ilal muslimin wa in lam yahfazha wala arafa ma'naha, hadza haqiqatun ma'nah wa bihi yahsulun tifa'ul muslimin la bihibzi ma yankuluhu ilaihim wallahu a'lam bishawab. Jadi dimaksud dengan hafizah di sini bukanlah menghafal menurut penulis, yaitu menukilkan hadis-hadis tersebut kepada kaum muslimin. Walaupun dia tidak menghafal hadis tersebut, walaupun dia tidak tahu maknanya. Dan ini adalah hakikat makna dari hafizah tadi. Dan dengan itulah tercapai kemanfaatan untuk kaum muslimin. Jadi bukan karena menghafal apa yang dinukilkan kepada mereka. Jadi cukup menukilkan saja walaupun dia tidak paham maknanya. Maka masuklah kita kelompok pada hadis-hadis yang telah disebutkan. Dan di sini gelar Al-Hafiz sebenarnya ini adalah gelar untuk ahli hadis.
yang hafal ratusan ribu hadis. Jadi hanya saja di Indonesia ini agak sedikit aneh memang di negara kita ini. Jadi sebenarnya gelar Al-Hafiz itu bukan gelar penghafal Al-Quran. Jadi Al-Hafiz ini adalah gelar yang dikhususkan untuk para ulama yang kompeten, yang kredibel dalam bidang hadis. Dia menguasai ilmunya, baik riwayah dan dirayahnya, dan dia memiliki hafalan beberapa ratus ribu hadis. Baru dia mendapat gelar Al-Hafiz. Hanya saja di Indonesia ini sedikit penyimpangan penggunaan gelar ini. Jadi orang yang menghafal Al-Quran 30 juz dikatakan Al-Hafiz. Bahkan ini untuk sebagian orang awam, ini bisa menimbulkan sifat riya. Karena penghafalan Al-Quran itu bukan untuk dibangga-banggakan. Sehingga dia menisbatkan dirinya dengan gelar Al-Hafiz. Maka kita dapati di negara Timur Tengah, baik itu di Saudi atau yang lainnya, di wilayah Afrika, itu terkadang seseorang itu belum balik, itu mereka banyak anak-anak kaum muslimin di sana itu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Tapi tidak ada kita dapati mereka menisbatkan gelar Al-Hafiz pada nama-nama mereka. Begitu juga para ulama, mungkin kalau kita katakan para imam Masjidil Haram, itu mereka hafiz semua 30 juz. Tidak pernah dikatakan Al-Hafiz Imam Fulan, Al-Hafiz Imam Haramain, nggak ada. Karena memang gelar Al-Hafiz ini bukan gelar penghafal Al-Quran, tapi gelar untuk seseorang ulama yang mutqin dan hafal beberapa ratus ribu hadis. Dan ini ada tobakotnya, ada tingkatannya, ada gelar-gelarnya untuk Al-Hafiz ini. Yang hafal berapa puluh ribu itu namanya beda lagi, dan ini dibahas dalam ilmu hadis. Jadi intinya bahwasannya tidak pantas seseorang yang menghafal Al-Quran menisbatkan dirinya dengan membangga-banggakan Al-Hafiz Fulan bin Fulan. Karena ini justru akan bisa menimbulkan sifat riya. Kemudian berikutnya, wa qad sannafa al-ulama'u radhiyallahu anhum fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafat. Dan sungguh para ulama telah menyusun radhiyallahu anhum dalam bab ini, yaitu pembahasan 40 hadis ini, ma la yuhsa minal musannafat, karangan-karangan yang tidak bisa terhitung jumlahnya, karena banyaknya ulama yang menyusun berkaitan dengan 40 hadis. Ya mungkin kalau kita yang orang awam hanya memahami ya 40 hadis arba'in saja, karangan Imam Nawawi, padahal banyak hadis 40 yang lainnya. 40 hadis yang berkaitan dengan bab tertentu. Fa'awwalu man alimtuhu sannafa fih, maka yang pertama kali aku ketahui mengarang kitab berkaitan 40 hadis itu Abdullah bin Mubarak, yaitu Imam Abdullah bin Mubarak. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Rabbani. Kemudian Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Summa Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Kemudian Imam Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Wa Abu Bakar Al-Ajurri. Dan Imam Abu Bakar Al-Ajurri. Wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani. Dan Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani. Wa Daruqutni wal Hakim. Dan Imam Daruqutni dan Imam Al-Hakim. Wa Abu Nuaim. Dan Imam Abu Nuaim. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini, Imam Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Usman As-Sabuni, Abu Usman As-Sabuni, wa Abdullah Muhammad Al-Ansari, dan Imam Abdullah Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khala'iku la yuhsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, dan para ulama yang lainnya yang tidak bisa dihitung jumlahnya dari para ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, maupun ulama dalam kelompok ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang datang belakangan. Wa qad istakhrajtu Allah Ta'ala fi jam'i 40 hadisa iktidaan biha ula'il a'immatil a'lami wal huffazil Islam. Dan sungguh aku telah beristiqarah kepada Allah Ta'ala dalam mengumpulkan 40 hadis untuk mengikuti jejak para ulama yang berilmu ini dan para penjaga agama Islam.
Wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil hadisi dhaif. Dan sungguh para ulama telah bersepakat diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif. Fi fadhailil a'mal, dalam fadilah-fadilah amal. Jadi di sini harus kita catat bahwasannya hadis-hadis dhaif yang boleh diamalkan itu tidak semua. Tidak semua hadis dhaif boleh diamalkan. Ada perinciannya. Ya, salah satunya hanya berkaitan dengan fadilah-fadilah amal. Untuk menunjukkan keutamaan satu amalan. Dan salah satu syaratnya itu, dhaifnya itu, cacatnya itu tidak berat. Jadi kami katakan di sini bahwasannya tidak semua hadis dhaif itu boleh diamalkan. Hanya hadis-hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Ya, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah di sini hanya berkaitan dengan fadilah amal saja, menunjukkan suatu keutamaan amal ibadah. Tapi bukan berkaitan dengan ibadahnya. Dan itu lihat cacatnya. Tapi kalau sudah hadis maudhu, ini sudah pasti tidak boleh diamalkan. Ya, karena sudah hadis palsu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kazzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempatnya di neraka. Tapi kalau di Indonesia ini sangat miris ya kalau kita katakan. Banyak sekali hadis-hadis bukan dhaif, palsu, tapi diamalkan. Disebarkan tanpa dijelaskan kepalsuannya. Ya, mungkin kami ambil salah satu contoh yang terdapat di kitab-kitab yang dipakai di madrasah lah. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini hadis palsu. Tidak ada sandarannya, maka tidak boleh kita mengatakan ini hadis. Atau mungkin utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ini juga bukan hadis. Jadi tidak pantas kita mengatakan ini sabda Rasulullah. Jadi ini merupakan untuk yang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Perkataan ini. Jadi tidak layak kita katakan sebagai hadis. Ataupun hadis yang masyhur, yang dianggap hadis. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Walaupun makna ungkapan ini sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tetap tidak pantas kita katakan ini hadis. Ya, kita katakan ini mahfuzat. Kata-kata mutiara. Yang sesuai dengan nilai Islam. Jadi nggak pantas kita katakan dengan hadis. Maka takutlah bagi para da'i menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah yang padahal sesuatu tersebut bukanlah hadis. Kalau di Indonesia ini lebih parah lagi. Hadis tentang kopi. Siapa yang meninggal di mulutnya masih ada aroma kopi, maka dia masuk surga. Ini sangat luar biasa kami katakan orang yang jahil mengatakan ini. Maka berhati-hatilah bagi para da'i menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah karena ancamannya neraka. Tidak sama berdusta atas manusia dengan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat beda, sangat jauh dosanya. Kemudian wa ma hadza falaisa i'timadi ala hadzal hadis. Walaupun demikian sandaranku bukan pada hadis ini. Jadi Imam Nawawi sendiri yang berpendapat diperbolehkan mengamalkan hadis pada fadilah amal, beliau bukan itu sandarannya. Bukan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Apa sandaran beliau? Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Bahkan beliau bersandar terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang sahih. Apa salah satunya? Liyuballigha syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang syahid, orang yang hadir, orang yang menyaksikan, yang hadir bersama Rasulullah di antara kalian, liyuballigh, hendaklah dia menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha.
Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar ucapanku, lalu memahaminya dan mengamalkan isinya sebagaimana dia mendengarkannya. Jadi ini sandaran dari Imam Nawawi menyusun kitab hadis al-arba'un ini, bukan kepada hadis-hadis yang dhaif sebagaimana yang telah disebutkan. Summa minal ulama'i man jamal arba'ina min usuliddin. Kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis berkaitan dengan pondasi-pondasi agama. Wa ba'duhum fil furu' dan sebagian mereka mengumpulkan berkaitan dengan cabang-cabang agama. Wa ba'duhum fil jihad dan sebagiannya mengumpulkan berkaitan tentang jihad. Wa ba'duhum fil zuhud dan sebagian mereka mengumpulkan dalam hal berkaitan dengan sikap zuhud. Wa ba'duhum fil adab dan sebagian mereka mengumpulkan berkaitan tentang adab. Wa ba'duhum fil khutab dan sebagiannya mengumpulkan terkait dengan khutbah. Wa kulluha maqasidu shalihatun radhiyallahu an qasidiha. Dan semuanya, mereka semua para ulama yang menyusun 40 hadis dengan maksud-maksud yang baik. Semoga Allah meridhoi tujuan-tujuannya. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Maka saya pun berpendapat, jadi ra'aitu ini enggak selalu melihat artinya, bisa berpendapat. Maka sungguh aku berpendapat mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari ini semua. Wahai arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i zalik. Itu 40 hadis yang merangkum semuanya itu. Wa kullu hadisin minha qa'idatun azimatun min qawaididdin. Dan semua hadis di antara yang beliau sebutkan merupakan pondasi yang agung, pondasi yang luar biasa, pondasi yang kokoh dari kaidah-kaidah agama. Wa qad wasafahul ulama'u bi anna madar al-islami alaih. Dan sungguh para ulama telah mensifatkan hadis-hadis yang beliau sebutkan bahwasannya tema-tema dari agama Islam telah beredar pada hadis-hadis tersebut yang akan beliau sebutkan. Au huwa nisful islami au sulusu au nahu zalik. Atau merupakan setengah dari agama Islam. Au sulusu atau sepertiganya. Atau yang sepertinya, atau yang sejenisnya. Jadi intinya di sini dari hadis arba'in ini beliau menyusun hadis-hadis yang penting, yang berisi pondasi-pondasi agama, sehingga ketika kita memahaminya, seakan-akan kita sudah memahami setengah dari agama Islam, atau sepertiga agama Islam, atau yang sejenisnya. Jadi hadis-hadis yang beliau kumpulkan merupakan hadis-hadis pilihan. Summa altazimu fi hazihil arba'ina an takuna sahiha wa mu'zamuha fi sahihail Bukhari wal Muslim. Kemudian saya pun mengamati 40 hadis ini merupakan hadis yang sahih, yang sebagian besarnya terdapat di kitab Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ada hadis yang berada di kitab sahih Bukhari dan Muslim, maka ini para ulama telah menetapkan boleh diamalkan. Adapun yang lainnya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya masih ada yang doif dan doifnya itu berat. Dan sebagian besarnya di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa azkuruha mahsufatal azanid liyashula hifzuha wa ya'ummal lintifa'u biha insyaallah ta'ala. Dan saya pun menghilangkan sanad-sanadnya untuk memudahkan menghafalnya. Jadi di hadis arba'in ini beliau hanya menyebutkan sanad langsung dari perawi pertama, yaitu dari Rasulullah dan dari sahabatnya, langsung dari perawi pertamanya. Adapun jalur-jalurnya sampai kepada imam yang membukukan kitab hadis tersebut, beliau tidak menyebutkannya. Tujuannya ini dia, liyashula hifzuha, supaya mudah menghafalnya, wa ummal intifa'u biha insyaallah, dan kebermanfaatannya menjadi umum. Jadi bisa dipelajari oleh orang awam, bukan hanya untuk para penuntut ilmu yang khusus. Summa utbi'uha bibabin fi dhabti khafiyin alfaziha. Kemudian saya mengiringi pada bab tertentu untuk menjelaskan kesamaran lafaz-lafaznya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya bahasa Arab ini terkadang satu lafaz dalam i'rabnya itu bisa berbeda-beda cara pengucapannya, bisa berbeda-beda i'rabnya, bisa berbeda-beda harokahnya. Bahkan terkadang satu lafaz itu bisa 3 i'rab dan semuanya boleh.
Maka di sini beliau menyebutkan salah satunya summa utbi'uha bi babin fi dhabti khafiyin alfaziha, untuk menjelaskan kesamaran lafaz-lafaznya di beberapa lafaz yang mungkin bisa berbeda harokahnya, bisa berbeda maknanya. Wa yanbaghi likulli ragibin fil akhirati an ya'rifa hadhil ahadits bima ishtamalat alaihi minal muhimmat wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'i ta'at wa zalika zahirun liman tadabbarah. Dan sudah seharusnya bagi orang yang mengharapkan kehidupan akhirat mengetahui hadis-hadis ini, karena mencakup hal-hal yang penting yang berisi peringatan atas seluruh ketaatan, dan hal tersebut sangatlah jelas bagi orang yang tadabbarah, yang merenungkannya. Wallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiqu wal ismah. Maka hanya kepada Allah yang maha mulia saya berpegang teguh, dan hanya kepadanya lah saya bersandar dan berserah diri. Dan milik Allah lah segala pujian dan juga anugerah. Wabihi taufiqu wal ismah. Serta dengan pertolongan Allah lah taufik dan juga perlindungan ataupun penjagaan. Baik, kita masuk dari al-hadis al-awwal, hadis yang pertama, al-a'malu bin niyat. Amal-amal ibadah tergantung dengan niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata. Jadi Umar bin Khattab inilah sahabat khalifah yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mu'minin. Di saat masa Abu Bakar ini tidak ada gelar Amirul Mu'minin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai pahalanya sebagaimana hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Maka dari hadis ini kita dapati bahwasannya kalau dalam Al-Quran itu dikenal dengan asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau dalam hadis itu dikenal dengan istilah asbabul urud. Sebab-sebab datangnya hadis. Jadi hadis ini disebutkan bahwasannya pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang dia hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah bukan karena mengharapkan keridhaan Allah, tetapi karena ingin menikahi seorang wanita. Jadi memang fitnah wanita ini begitu dahsyat. Bahkan orang-orang yang hidup di masa Rasulullah melihat tanda-tanda kenabian, melihat mukjizat langsung dari Rasulullah SAW, bisa berubah niatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya para sahabat yang lainnya, mereka hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Mereka meninggalkan harta-harta mereka. Karena disyaratkan bahwasannya pada masa itu, yang ingin hijrah ke kota Madinah tidak boleh membawa sesuatu apapun, kecuali yang ada di badannya. Jadi mereka meninggalkan rumah, ternak, dan yang lainnya. Bahkan sebagiannya ada yang meninggalkan keluarganya karena belum masuk ke dalam agama Islam. Tetapi lelaki ini, hijrahnya itu bukan mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi dia meniatkan dirinya hijrah ke kota Madinah ingin menikahi seorang wanita. Makanya dikatakan, laki-laki ini adalah muhajir Ummu Fulanah. Ya, dia hijrahnya ya karena Ummu Fulan.
karena menikahi seorang wanita yang seharusnya dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan hijrahnya. Justru dia tidak mendapatkan pahala karena niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin menikahi seorang wanita. Dan kita dapati pada masa sekarang ini, betapa banyak amal ibadah yang besar pahalanya, seharusnya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi nilainya kecil. Dan begitu juga kita dapati bahwasanya betapa banyak yang mungkin dianggap remeh pahalanya, tapi di sisi Allah itu besar nilainya. Ya mungkin kita ambil contoh bahwasannya ketika seseorang menunaikan ibadah haji dengan mengeluarkan harta, meninggalkan keluarganya itu sementara. Tapi apa yang mereka lakukan di sana? Mereka tidak beribadah sebagaimana semestinya. Bahkan mereka lebih mementingkan foto-foto di spot-spot yang di tempat-tempat yang dianggap indah, dianggap bagus. Kami tidak katakan semua, ini hanya sebagian orang-orang jahil saja. Jadi ke sana mereka ibadahnya tidak maksimal, tapi itu tadi, foto di tempat-tempat tertentu dan dipublikasikan. Sehingga orang-orang tahu mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi seharusnya nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi rendah nilainya. Begitu juga, misalkan kita lihat orang bersedekah. Kalau kita lihat orang mungkin bersedekah jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Mungkin sekilas kita menganggapnya ini akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak tahu kita niatnya bagaimana. Tapi ketika seseorang yang miskin, yang ketiadaan harta, mungkin dia bersedekah ataupun berinfak, mungkin cuma 1.000 perak. Tapi cuma itu harta yang dia miliki. Maka ini kalau dia niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka bisa jadi nilai yang 1.000 ini, yang disedekahkan dari orang yang miskin kepada orang yang lebih membutuhkan, maka ini bisa lebih besar pahalanya daripada orang yang berinfak, bersedekah, puluhan hingga ratusan juta, tetapi disisipi oleh riya, atau dia ingin dipuji dengan orang lain, atau dia ingin sum'ah, supaya namanya disebut-sebut, bahwasanya fulan bin fulan telah menyumbangkan sekian puluh juta, sekian ratus juta. Padahal, sebagaimana kami katakan tadi bahwasannya, bisa jadi orang yang bersedekah, berinfak hanya 1.000 perak ini lebih besar nilai pahalanya daripada orang yang berinfak puluhan sampai ratusan juta. Makanya penting bagi kita memperbaharui niat kita lillahi ta'ala. Jadi ikhlas karena lillahi ta'ala. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Imam al-Muhaddisin, oleh dua orang imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima allazaini huma asahul kutubil musannafah. Dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma di kitab sahih mereka berdua yang dianggap sebagai kitab paling sahih yang pernah disusun. Jadi di sini harus kita ketahui bahwasannya para ulama telah sepakat bahwasannya kitab yang paling sahih itu adalah kitab Imam Al-Bukhari. Tapi walaupun demikian, tidak mungkin satu kitab pun yang dikarang oleh manusia itu bisa mengimbangi Al-Quran. Jadi bukan berarti di kitab Sahih Bukhari ini semuanya sahih, ada cacatnya. Walaupun tidak seperti kitab-kitab hadis yang lainnya. Jadi paling sedikit cacatnya tentu di kitab hadis Sahih Imam Bukhari. Karena tidak mungkin satu karangan manusia itu bisa mengimbangi Al-Quran, itu nggak mungkin. Maka di sini disebutkan allazaini huma asahul kutubil musannafa.
yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah disusun. Jadi di antara kitab-kitab lainnya dari kitab-kitab hadis, maka yang dianggap nomor satu dari segi kesohihannya yaitu adalah hadis sahih, kitab hadis sahih karangan Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya yaitu kitab hadis sahih yaitu karangan Imam Muslim dan kitab-kitab yang lainnya. Berurutan dia. Baik, ini insyaallah untuk hadis kedua kita cukupkan. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini pertemuan pertama untuk hadis Arba'un Imam Nawawi kita cukupkan dengan muqaddimah dan hadis pertama saja. Jadi ini insyaallah mungkin 2 atau 3 kali pertemuan lagi baru kita selesaikan untuk hadis Arba'un Imam Nawawi. Baik, kalau ada sebagaimana biasa sebelum kita cukupkan, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Sudah dibuka mikrofonnya, tafadhal. Yang ingin bertanya? Niswati, silakan Dibuka aja mikrofonnya. Ya, silakan. Ya, silakan Baik, dipahami Ini yang harus kita pahami bahwasanya dari hadis arba'in ini memang usia metode belajar orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda ya. Jadi usia muda itu ketika seorang menuntut ilmu itu memang lebih difokuskan ke hafalannya walaupun mereka tidak paham. Hanya saja kita kalau pembelajar orang dewasa itu difokuskan ke pemahaman. Karena memang daya ingat kita itu tidak sekuat ketika masih remaja. Jadi memang yang harus kita pahami pertama metode pembelajaran itu beda. Makanya untuk anak-anak itu sampai mereka balik memang itu lebih ditekankan hafalan karena daya nalar mereka itu tidak seperti kita orang dewasa. Kemudian dari pertanyaan tadi, kalau yang dihafal itu kalau kami dahulu ya, kami juga dulu mempelajari kitab ini sebelum mendapatkan sanad ya. Kalau sanadnya ini memang terakhir-akhir lah kami dapatkan alhamdulillah. Kalau dulu kami menghafalkan dengan sanadnya karena di sini sanadnya sudah dipotong ya, sudah dihapus dari beliau. Jadi mahdzuf sudah dihapus. Jadi di sini dihafal matan yaitu hadisnya dengan perawinya yaitu siapa yang menyusun hadis ini, baik itu Imam Bukhari, Imam Muslim atau yang lainnya dengan perawi pertama dari Rasulullah ataupun kita katakan para sahabat dan itu tidak mengapa untuk dihafal. Jadi memang ahsannya demikian dihafal matan, kemudian siapa yang meriwayatkan, yang membukukannya, apakah Imam Bukhari, Imam Muslim atau imam lainnya, dan memang dari hadis yang perawi pertama, apakah itu Umar bin Khattab atau yang lainnya, itu perawi pertama dari Rasulullah. Adapun antara perawi dari Imam Bukhari sampai kepada sahabat yang pertama kali meriwayatkan, kalau bagi kami ini tidak perlu dihafal, kecuali memang dia di spesialis ilmu hadis. Itu baru dihafalkan. Jadi lihat kondisi anak itu dulu. Jadi kami tekankan sekali lagi, ini sanadnya sudah dipotong, memang sengaja dipotong, supaya dimudahkan untuk dihafal. Jadi cukup perawi pertama. Jadi misalkan, An Umar radhiyallahu anhu qol, itu dihafal, itu perawi pertamanya. Kemudian rawahu Muslim, Bukhari, ini perawi terakhir yang membukukan kitab-kitab yang berisi hadis-hadis dengan Rasulullah. Jadi perawi pertama dengan perawi terakhir itu biasa memang dihafal. Adapun perawi antaranya, karena di sini ada hadis yang lebih lengkap perawi-perawinya, hanya saja tidak di sini ya, tapi di kitab yang lain, bukan di hadis Arba'un Imam Nawawi ini. Antara Umar sampai dengan Imam Muslim ataupun antara Umar dari Imam Bukhari, ini rantaian sanadnya. Kalau menurut kami ini tidak perlu dihafal, kecuali memang tadi dia spesialis dalam kelas ataupun bidang ilmu hadis, maka itu tidak mengapa dihafal. Jadi
Kalau dari kami dihafal matannya, kemudian perawi pertama yaitu sahabat, kemudian perawi terakhir yaitu imam yang meriwayatkan atau membukukan. Jadi sebagaimana yang kami bacakan, ya seperti itu yang dihafal. Dipahami, Ya. Kalau itu begini ya, sebenarnya itu perawi terakhir atau imam yang membukukan, itu sebagaimana ditulis di kitab-kitab ini juga, di kitab-kitab Turat dari karangan para ahli hadis. Jadi intinya itu bukan perawi, itu nama lengkap. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau orang Arab itu kan banyak nama sama, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan itu biasa dibahas dalam ilmu hadis. Jadi supaya tidak keliru, maka disebutkan nama dia, nama ayahnya, nama kakek, nama buyutnya. Jadi supaya tahu dia asalnya dari mana. Jadi kalau dari kami sendiri yang dihafalkan tersebut itu masih sesuatu yang wajar karena itu bukan rantaian perawi, tapi itu nama lengkapnya. Nama lengkap. Tapi kalau misalkan hanya dihafal sampai Imam Bukhari saja, tidak disebutkan nama lengkapnya, ya misalkan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, maka itu tidak mengapa. Jadi itu belum sampai ke perawi ya, masih dari imam yang membukukan hadis-hadis. Karena itu nama lengkapnya dengan kunyahnya, kemudian dengan bin-binnya. Adapun rantaian perawinya itu tetap nggak disebutkan itu. Jadi itu masih tidak mengapa, masih umum lah. Dan itu di kitab-kitab hadis arba'in Imam Nawawi memang disebutkan untuk pengenalan di awal saja supaya tahu nama lengkap imamnya. Tapi kalau sudah hadis berikutnya itu langsung diringkas, langsung Imam Bukhari saja. Tidak disebutkan nama lengkapnya lagi, Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail itu tidak disebutkan lagi. Eh, ya, ya, ya. Silakan yang lain. Ya, tafadhol silakan. Bab apa? Afwan. Iya, silakan. Baik, terputus. Mungkin nanti langsung japri ya ke nomor Anda pribadi. Ini kita cukupkan dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.